Nah, lalu bagaimana dengan sebuah form? Kita misalkan objeknya itu form di Visual Studio, di mana objeknya tersebut mempunyai sebuah metodenya itu formnya bisa di hide, bisa di move, atau bisa juga di show atau bisa ditampilkan. Selain itu, objeknya juga memiliki event atau memiliki sebuah aksi atau kejadian. Nah, kejadiannya itu si formnya bisa diklik, bisa juga di resize, atau bisa juga di load. Terus yang ketiga, formnya juga memiliki properti atau memiliki sebuah aturan untuk mengubah sebuah formnya. Nah, propertinya itu bisa misalkan bisa mengubah background dari warna si formnya, bisa juga ketika memulai posisinya di sebelah mana, atau bisa juga mengatur tinggi atau lebar dari Terus ada juga komentar di PB. Komentarnya ini biasanya menggunakan tanda kutip satu. Nah, komentarnya ini berfungsi untuk penanda atau untuk mengingatkan kita kodenya itu dituliskan untuk apa gitu misalnya. Tapi kadang juga bisa digunakan untuk membackup kode yang telah kita tulis, karena biasanya yang kita tulis itu diberi tanda komentar tidak akan dibaca. Jadi yang kasih komentar itu nggak akan dibaca oleh si programnya. Terus kita akan lanjut tentang variabel, tipe data, dan operator di Visual Basic. Yang pertama ada variabel. Variabel merupakan sebuah nama atau simbol yang digunakan untuk mewakili sebuah nilai. Nah, variabel ini biasanya mempunyai tipe data yang merupakan jenis dari variabel tersebut. Nah, deklarasi variabel biasanya dituliskan seperti ini, dimulai dengan public atau bisa dimulai dengan dim, terus diikuti dengan nama variabelnya, terus diikuti juga dengan tipe data yang akan digunakan di variabel tersebut. Contohnya seperti ini, kita akan membuat sebuah variabel nama. Nah, tipe datanya itu kita akan menggunakan string. Jadi ini kalau kita bahasa manusiakan, ini variabel nama memiliki tipe data string. Jadi nanti si nama itu bisa diisikan hanya oleh tipe data string. Atau juga misalnya public angka. Nah, ini nama variabelnya, terus dikasih tipe data integer. Ada juga aturan untuk penggunaan variabel. Yang pertama itu variabel harus dimulai dengan sebuah huruf. Dan si variabelnya itu tidak boleh lebih dari 255 karakter. Nah, terus si variabelnya itu tidak boleh sama dengan nama statement, fungsi, atau metode, atau objek, dan sebagainya yang merupakan library dari Visual Basic-nya. Jadi tidak boleh sama dengan library bawaan Visual Basic-nya. Terus yang terakhir ada variabelnya itu tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh pakai titik juga, tidak boleh tanda seru, atau pakai karakter yang lainnya. Terus selanjutnya ada tipe data. Tipe data itu merupakan sebuah penggolongan jenis data berdasarkan kategorinya. Kategorinya itu bisa berdasarkan data atau berdasarkan ukuran, berdasarkan kegunaannya juga. Nah, biasanya tipe data itu ditampung ke dalam sebuah variabel. Yang pertama itu ada tipe ini yang di layar ada tipe data numerik. Contohnya itu ada tipe data byte. Bapak gak ada suaranya. Bapak gak ada suaraan. Ada suaranya? Nggak ada. Ada. Ada nggak? Ada yang ada enggak? Ada. Pertama apa yang butuh? Ada. Pakai Telkomsel. Enak kental. Tong pakai kartu tri. Ada suaranya? Iya Pak ya. Ada. Udah yang aku udah. Lanjut ya. Ini saya matiin videonya ya karena nge-lag gini. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada tipe datanya itu integer. Kalau integer ini jangkauannya itu dari negatif 32.768 sampai negasinya gitu ya, 32.767. Nah, ada juga tipe data long, single, double, dan
currency dengan deskripsi jangkauannya masing-masing. Terus lanjut, ada juga namanya tipe data itu string. Mungkin udah belajar ya di programan dasar atau di basis data. Hampir sama, string itu digunakan untuk menyimpan sebuah karakter. Untuk panjangnya sendiri maksimal yang dapat disimpan itu ada 65.400 karakter. Nah, untuk penulisannya biasanya diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita buat variabel nama, terus tipe datanya pakai string. Kita isi nama tersebut dengan Fajar. Nah, Fajarnya itu adalah isi dari variabel nama. Terus ada juga char. Bedanya dengan string, kalau char itu menampungnya hanya satu buah karakter saja. Kalau string kan banyak karakternya. Kalau char itu hanya satu. Penulisannya hampir sama dengan string, menggunakan kutip di awal dan di akhirnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tipe data char, tapi yang dimasukkannya itu lebih dari misalkan 10 karakter gitu ya. Tetap aja yang kebacanya cuma karakter yang awal aja. Yang satu katanya itu yang kebaca satu karakter. Contohnya ini, kita membuat sebuah variabel grade, tipe datanya char. Misalnya grade-nya diisi dengan nilainya itu A, misalnya gitu. Ini cuma satu karakter aja. Terus ada juga tipe data date, atau biasanya digunakan untuk kalender, untuk menampung nilai dari kalender. Contohnya itu seperti ini, variabel. Kita menggunakan nama tanggal, tipe datanya kita set menjadi date. Terus ada juga boolean. Kalau boolean ingatnya ada true, ada false. Itu aja pokoknya kalau boolean. Karena boolean kan biasanya menggunakan gerbang logika. Contohnya seperti ini, variabel suka, kita set menjadi boolean. Yang si sukanya itu kita set menjadi true. True atau false, hanya boleh dua itu. Terus ada juga operator. Yang pertama ada operator pemberi nilai. Ini diidentifikasikan dengan menggunakan sama dengan. Contohnya itu kita punya variabel nilai, terus kita kasih nilai itu sama dengan 90. Atau misalnya variabelnya nama, kita kasih nilai namanya itu Kevin, misalnya kita kasih nama. Operatornya itu ada juga operator aritmatika. Hampir sama dengan matematika, ada tambah, kurang, kali, bagi juga. Cuma yang membedakan ada pembagian dengan hasil bilangan bulat atau slash sama modulus sisa hasil bagi. Itu yang membedakannya, cuma nambah 2. Terus ada juga gerbang logika. Mungkin di simulasi digital ya nanti akan dibahas. Kayaknya udah dibahas gerbang logika. Ada operator AND, ada juga OR atau XOR, ada NOT. Kalau AND itu syaratnya itu keduanya harus bernilai true atau bernilai benar. Kalau beda salah satu ya salah. Kalau OR itu salah satunya boleh benar. Kalau keduanya benar lebih bagus. Cuma salah satu benar juga akan bernilai true. Kalau keduanya salah, salah juga. Terus ada juga SOR. Kalau SOR intinya keduanya harus sama. Jadi kalau misalnya true sama true nanti hasilnya juga akan benar. Salah sama salah hasilnya juga salah. Benar. Sorry. Kalau beda, misalnya true sama false nanti akan salah hasilnya. Terus kalau not itu negasi atau kebalikannya. Kalau true nanti hasilnya jadi false, kebalikannya. Terus ada juga operator pembanding. Yang pertama ada sama dengan, ya kayak tadi pemberi nilai sama dengan. Terus ada juga kurang dari atau lebih dari, ada juga lebih dari sama dengan atau kurang sama dengan. Terus ada juga yang satu ini tidak sama dengan. Itu operatornya itu pakai kurung siku buka sama tutup. Untuk materinya kayak segitu aja. Terus kita kasih contoh aja ya. Kita kayaknya ngulang yang pertama aja. Kita buat sebuah proyek baru aja. Kita buat proyek baru aja ya. Kita ulang aja yang di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah ini pastikan yang di sebelah kirinya itu Visual Basic. Terus yang di tengahnya itu Windows Home Application. Terus pilih juga Net Framework-nya mau pakai yang mana. Kalau misalnya cuma ada satu ya nggak apa-apa. Soalnya ini
kalau misalnya di projectnya dipindahkan ke komputer yang lain, itu frameworknya itu kan ngaruh. Misalnya kita pakai yang 45. Terus ini lokasinya juga ditentuin mau di mana. Terus namanya ini ubah juga. Misalnya namanya praktikum PBO. Kita buat. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Kayak yang kemarin udah disampaikan di kelas. Ini yang sebelah kiri ada toolbox. Toolbox itu ya perangkat sebuah alat yang digunakan untuk di Visual Studio. Kumpulan alatnya. Misalnya kita akan ya kayak gini. Tinggal drag, terus misalnya kita masukkan listbox, ada masukkan label. Untuk pengaturannya, propertinya itu diubah di sebelah sini. Propertinya itu di sebelah kanan. Misalnya, nah ini propertinya sebelah kanan. Misalnya kita akan mengubah ini form, mengubah sebuah form. Formnya itu misalnya dikasih itu ada yang muncul di Zoom-nya, ada yang muncul limit. Ada, Pak. Oke aja. Ada. Oke aja. Ada. Oke aja. Iya, Pak. Ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pusing saya. Nah, ini form kita misalnya namanya pengen kita ganti nama formnya di sini di sebelah kanan. Misalnya konversi suhu. Kita lanjut yang kemarin aja ya, konversi suhu. Terus kita masukkan label. Kita ganti aja background-nya. Ini ganti background di sebelah kanan juga ada di back color. Terus pilih mau tipenya itu mau warnanya mau tipe web, custom atau di sistem. Misalnya kita mau menggunakan web. Kita misalnya menggunakan warna biru. Nah, misalnya kayak gini. Ini masukkan label. Kayak biasa kita klik dulu ini, terus mau ganti fontnya di sini di font ada titik 3. Terus kita ganti fontnya, misalnya Arial. Terus pilih stylenya, terus pilih juga size-nya. Kayak gini. Terus kita akan masukkan text box. Kayak gini. Kita masukkan juga combo box. Nah, jangan lupa si name-nya juga diganti ya. Di properti. Nah, name-nya diganti. Ini misalnya text box. Kita awali dengan text box biar nanti mudahkan decodingannya. Terus juga kasih nilai namanya text box-nya text box apa gitu. Ini misalnya input temperatur. Terus juga button. Kita atur buttonnya, keinginan sendiri mau kayak gimana. Terus kita atur juga di sini name-nya jangan lupa ganti. Text-nya dulu dari kita ganti teks. Kita ganti teksnya misalnya reset. Terus kita ganti font-nya. Kayak gini. Terus kita misalnya ganti warna.
ada di back color. Nah, kayak gini. Ini suara saya masih kedengaran? Masih? Ada Pak, kedengaran Pak. Koneksi ampun. Terus kita misalnya satu lagi tambah button hitung. Ya ganti warnanya putih. Nah, terus kita misalnya pakai kita tambahkan label. Kita ganti teksnya. Misalkan ini buat output 1. Pakai label output temperatur 1. Nah, ini ngatasi buat yang panjang ini biasanya pakai camel case. Jadi awalnya kecil, terus kata awalnya pakai karakter yang gede biar kita memudahkan. Ini teks. Sorry. Ini buat teks. Teksnya itu misalnya output 1. Output tem 1. Nah, terus yang name-nya pakai yang tadi, pakai yang label. Terus misalnya kita ganti fontnya. Udah kayak gini-gini, misalnya diganti. Udah diganti semuanya, misalnya hasilnya kayak gini. Buat output 1. Terus ini buat text box. Buat masukan. Nah, ini buat keluarannya. Atur aja posisi-posisinya. Nah, untuk memulai codingannya, pastikan dulu ini nama-nama di setiap box toolnya itu udah dikasih nama. Misalnya ini kan text box, name-nya ini udah diganti. Terus yang ini button udah diganti juga di sebelah sini name-nya. Terus yang text box juga udah diganti. Ini buat nanti ngeganti teks. Terus kita masuk ke codingan. Terus kita mulai codingan. Kita double klik aja button hitung, tinggal double klik. Nah, ini akan masuk ke yang codingannya. Kalau yang misalnya ada banyak kayak gini, banyak yang nggak kepake gitu ya codingannya. Ini hapus aja pokoknya. Yang nggak kepake misalnya hapus aja dulu. Terus kita mau hanya pakai yang button hitung aja. Nah, otomatis ini akan muncul yang hitung doang. Misalkan kita ingin ketika dimasukkan ini, nanti ketika button hitung, ini akan keluar hasilnya. Jadi yang pertama kita double klik dulu button hitung. Terus kita bikin dulu variabel. Misalnya variabelnya N Celsius, ada N Fahrenheit, ada N Kelvin. Terus tipe data juga jangan lupa masukin double. Terus kita kasih percabangan. Misalkan combo box yang tadi yang dipilihnya apa, terus teksnya
kita ambil, apabila isi dari combo box itu Celsius, maka hasilnya itu kita masukkan dulu si text box input yang ini ke dalam sebuah variabel. Variabelnya yang tadi kita buat, yang N Celsius. Kita masukin yang inputan yang tadi, input temp dot text. Nah, ini operator yang tadi yang pemberi nilai. Jadi kita masukkan apa yang dimasukin di text box, kita masukin ke variabel Celsius. Terus kita akan ubah label yang tadi yang ini. Label ini akan diubah namanya. Kita ubah namanya misalkan yang label output yang pertama. Yang pertama hit. Terus yang text box yang ininya, ini buat hasilnya yang di sebelah kanan. Kita masukkan rumusnya. Ini name-nya jangan lupa harus sama ya. Name yang di sini harus sama dengan yang di codingan. Text box yang output yang pertama dot text, kita masukin rumusnya, rumus mengubah Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya itu kan 9/5 dikali nilai Celsius masukannya ditambah 32. Nah, ini rumusnya. Terus yang buat yang kedua ini, kita copy aja yang pertama. Biar mudah nih, copy aja yang ini. Terus jangan lupa ganti angkanya 1-2-nya. Kayak gini. Ini yang pertama udah, yang Celsius udah jadi. Kita coba. Celsius item. Nah, yang combo box jangan lupa dikasih itemnya. Ini harus sama dengan yang di pilihan. Yang di pilihan di codingan. Kita coba run. Ini muncul. Ini muncul nggak yang hasil eksekusi? Enggak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini muncul. Nah, ini yang tadi kita buat. Betul. Misalkan kita masukkan 100, kita pilih Celsius, kita hitung. Nah, ada yang salah ini. Itu apa yang tampil? Lah. Ya, zoom-nya ke plus. Itu naon deh, tampil deh. Kamera lain apa ini? Jadi ke video masing-masing kayak. Jadi ke kamera masing-masing. Nah, ini misalnya yang ini apa? Aplikasinya. Nah, ini yang misalnya yang udah dibuat mirip kayak yang minggu kemarin ya. Ini misalnya kita masukkan 100. Kita misalnya hitung Celsius. Konversinya berapa? Konversi dari Celsius ke Reaumur berapa hasilnya? Konversi ke Kelvin berapa hasilnya? Terus misalnya kalau kita ubah ke Fahrenheit, kita akan hasilnya misalnya dari Celsius berapa, ke Reaumur berapa, ke Kelvin berapa. Kalau kita reset ya ke reset semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin segitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyain? Insya Allah enggak, Pak. Yang kelas 11?
Bima Yang enggak. kasih gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Saya mah tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nanti aja materinya modulnya dikasih di drive. Nanti kita upload di drive materi yang tadi PowerPoint sama modulnya kita kasih. Gimana pertanyaan? Replay yang kemarin, Pak. Apa? Replay yang kemarin. Replay yang kemarin yang mana? Yang Zoom kemarin, Pak. Oh, yang Di web? Gimana? Iya, Pak. Oh, nanti diupload di YouTube. Lagi proses edit dulu biar bagus hasilnya. Oke, Pak. Udah nggak ada yang ditanyain lagi? Jangan lupa absen ya untuk KM-nya kelas 11 sama 12. Absennya ditunggu ya. Pak. Ya, Pak. Pak. Udah. Ya. Udah ya, saya akhiri. Mungkin sekian aja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat terus tidur.